Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Tetaplah nyoncong walaupun gak punya udut. Tetaplah mengirit walaupun gak punya duit. Kopi udut hampuran. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini, Eyang Bodas telah mendatangkan seorang tamu yang sangat-sangat spesial dari jauh-jauh hari. Baru bisa datang malam ini. Inilah untuk mungkin orang-orang yang biasa di dunia per-WO-an, per-weddingan udah pada tahu. Kita panggilkan bintang tamu kita, Ajapar. Oke. Berada di pelukanmu mengajarkanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eyang, sehat ya? Sehat. Aduh, Eyang, saya Ajapar. merasa berdosa banget nih. Kenapa? Aduh, nggak pakai something, Nggak nggak pakai apa-apa, sarung, nggak apa-apa. ya. Nggak Aduh, apa-apa, saya nggak apa-apa. merasa, aurat ini, masya Allah. Mohon dimaklum ya, ini karena kan nyantai kita bincang-bincang malam bersama Ajapar. Saya tuh sengaja diundang sama Eyang Bodas Ya. ke sini buat apa, Bang? Eyang? Mungkin kan banyak netizen yang penasaran untuk kan Untuk apa karena tuh? channelnya ini random. Random banget ya. Ah. Jadi kontennya isinya apa? Apa aja sih? Apa aja? Apa Bebas, aja? gitu ya. Mungkin untuk malam ini kita akan bahas seputar dunia apa ya? Apa tuh? Perweddingan boleh, Perweddingan. untuk orang-orang yang mau menikah atau gitu. permusikan boleh. Permusikan, mistis juga bisa, Bisa, ya. iya, Masya Allah, insya ya. Allah, insya Allah. Oke, ngomong-ngomong tentang isi konten dari Eyang ya. Mm-mm. Sebenarnya saya kedatangan ke sini juga sebenarnya ada melepas kangen bersama Eyang karena sesungguhnya saya sudah beberapa sekian purnama bersama Eyang ini sudah bersahabat ya Eyang ya, sudah Masya lama. Allah. Jadi Udah ya, yang tadinya tadi agak sopan sekarang ya udahlah kita karena Ya, Eyang juga boleh. mengatakan bahwa ini adalah santai ya. Ya, Ya udah betul, kita betul. santai aja kayak di kafe ya. Iya, Luar KP yang bodas bisa diibaratkan seperti itu, Ajapar. Luar biasa. Mungkin pasti ini teman-teman pada penasaran Mhm. untuk profil mungkin ya, Profil, Ajapar ya. itu sekarang kegiatannya apa, udah berumah tangga atau belum, atau Eyang jangan pura-pura ini amnesia ya. ini kan mewakili Oh, iya, netizen, iya. mungkin seperti itu. Boleh dipaparkan sedikit? Dipaparkan. Buat Oke, Ajapar. jadi saya presentasi nih Eyang ya. Ya, Oke. silakan. Oke, terima kasih Eyang. Tadi mendengar tadi opening dari Eyang keren. Keren, dia luar biasa. Ada apa? Tadi tuh sebelumnya tuh kayak Tetaplah pantun gitu. menyoncong walaupun tidak ada duit di kantong. Di kantong, luar biasa. Keren, nggak ada lagi. Jadi opening itu, intro itu memang harus diperlukan jadi biar apa kesan pertama orang ngelihat Menarik lah. menarik. Menarik. Keren. Itu gak jauh juga dari perweddingan bahwa dunia wedding juga memang selain tutur bahasa yang memang kita harus bisa menyampaikan dengan baik ya. Jadi mungkin Punya ciri khas. ciri mungkin. khasnya itu jadi harus ditonjolkan Iya. gitu. Ngomong-ngomong, boleh sambil merokok aja, Pak? Oh, boleh ya? Oke, bisa ya? Oke. Lain kali nanti kalau diundang sambil bawa timel boleh. Timba apa tuh? Yang Ya karedok oh, lencak. karedok lenca. Oh, jadi kita makan-makan gitu ya? Iya, ya seperti itu. Keren, ya. Oke, jadi karena di sini kita ada ini sesi ngobrol, jadi kita ngobrol santai. Di sini Iya. juga kayak anggap aja kayak kafe gitu. Iya, betul. Di sini juga saya ingatkan buat klien-klien bahwa di sini kan ada 2 rokok nih. Jadi buat siapapun nanti biasanya kan suka ngasih gitu kan. Oh, mungkin yang mau yang udah booking. Udah booking Yang kan? BO ya. Betul. Karena memang saya juga open BO-an. gitu. Ah. Open BO saya dalam artian positif ya. Bukan open BO yang negatif harus bayar uang tapi iya. kita harus main Iya, gitu ini enggak. bukan ini. Enggak. Ini dong. soal apa tuh? memimpin acara. acara. Betul. Ya. Kita karena memang sini seperti itu. Kalau nggak booking duluan nanti ya otomatis saya Ada dipakai apa? orang. Heeh. Oh, Hai. ya, jangan terusan. Ya. Jadi ada 2 macam. Di sini ada Sampurna Mil, Dan apa? ada Magnum. Magnum. Jadi buat klien-klien yang tentunya nanti kalau misalkan aku ada di sana, boleh kasih ini atau ini. Iya. Malu-maluin boleh. Nggak canda sayang, tentunya Satu selop ya minimal. minimal. Kagak bohong. Gitu. Yang gimana pertanyaannya tadi yang gimana? Mungkin boleh
disebutkan profilnya sedikit dulu, awal mula sekolah di mana, tinggal di mana, sekarang di mana, gitu. Oh gitu. kegiatan sekarang apa gitu mungkin. Oh gitu. Profil saya tuh sebenarnya orang-orang mungkin beberapa udah tahu, kalau misalkan nggak terkenal juga sih, maksudnya karena memang hanya terkenalnya daerah Nyalindung aja, kampung Nyalindung. Kampung Nyalindung itu yang tepatnya itu di Cicurug. Cicurug itu di Kabupaten Sukabumi, bukan kotanya. Sukabumi Utara ya. Sukabumi Utara tentunya, jadi ada perbatasan di antara Bogor dan Sukabumi. Itu Cicurug gitu. Saya tepatnya di Nyalindung. Mungkin buat orang-orang yang nggak tahu, sebenarnya Nyalindung itu banyak, ada Nyalindung Bandung juga, Nyalindung ada, Nagrak Nyalindung juga ada. Cuma saya tepatnya di Cicurug Sukabumi gitu ya. Nah, saya tuh lahir di Sukabumi juga. Untuk tanggal dan lahirnya tidak di-spill ya mungkin ya, karena mungkin kalian juga bisa nebak berapa umur saya. Kelihatan masih 17 kan ya? Kelihatan lah sama yang di air kelihatan. Ini sekitar ya, tadi menurut Ajapar 17 ya? 17. Kata yang 71. 71. Beda 6 tahun sama Indonesia ya, Ajapar. Berasa ngomong kayak ke pacar aja gitu bilangnya yang. Ih, kebetulan kan Eyang ya, garis bawahi Eyang, bukan Yang ya. Itu panggilannya maksudnya kayak dia tuh sebenarnya masih muda dari saya, tapi pengennya dipanggil Eyang, tapi nggak tahu apa alasannya dipanggil Eyang. Perasaan Eyang tuh buat kakek-kakek gitu. Aduh, Abah ya. merinding saya. Tuh kan dia udah ngomongin mistis nih. Aduh. Boleh untuk kegiatan sekarang mungkin aja Pak. Oke, untuk kegiatan sekarang saya sebenarnya dulu tuh saya kerja juga di pabrik gitu kan, karena mungkin tahu sendiri bahwa 2019, 2020, 2021 itu semuanya hampir seluruh Indonesia bahkan dunia mungkin ya merasakan gimana dampaknya COVID-19. Nah, itu saya juga terkena dampak itu sendiri. Satu mungkin jadi karena ada pengurangan karyawan gitu. Jadi terus apalagi nih timbul keluarlah undang-undang dasar kayak Omnibus Law gitu. Jadi mungkin ya secara tidak langsung untuk para karyawan di pabrik itu, buruh pabrik gitu ya, rata-rata kebanyakan jadi pengurangan karyawan gitu. Jadi kebijakan pemerintah juga mungkin bisa diberlakukan di situ. Gitu. Berarti korban COVID-19 ya? Korban juga. Alhamdulillah sih, tapi nggak kena juga sih, alhamdulillah sih aman dari COVID, walaupun ikut juga dong program pemerintah buat vaksin walaupun tidak ke booster belum sih intinya. Dia yang semua yang diundang ke sini alhamdulillah sudah vaksin sampai vaksin ke-7 mereka itu. Luar biasa. Di podcast ini juga tentunya Eyang ya udah menerapkan ini ya, apa sih protokol kesehatan. Kita juga udah di swab dulu tadi ya. Udah tadi. Luar biasa. Langsung 2 kan? Langsung 2. Gimana itu rasanya coba? Gila pas dicolok tuh ya. Masya Allah luar biasa, itu nangisnya luar biasa. Keluar air mata ya. Ya Allah, saking terharunya ya. Saking terharu. Sakit ya, luar biasa, ditusuk sampai aduh. Udah kayak ke ubun-ubun itu, Masya Allah, untung nggak keluar otak tuh. Gitu. Mungkin kan Ajapar ini udah terkenal lah di dunia wedding, khususnya di Cicurug. Amin. Belum sih sebenarnya, belum nggak terkenal banget. Cuman ya mungkin beberapa orang yang udah tahu gitu. Karena mungkin dunia wedding ya gitu. Itu pertama terjun ke dunia wedding jadi MC itu dari kapan gitu? Atau dari awal-awal mulai MC di Maulid gitu. Oke, karena tadi nyambung juga ya. Tadinya berawal dari orang-orang pabrikan gitu. Sebenarnya kalau misalkan dari dunia wedding itu adalah sampingan yang gitu. Jadi awalnya sampingan gitu kan, karena berhubung saya juga pengennya apalagi cowok gitu ya, harus banyak luang banget, ibaratnya luang buat usaha tuh harus kesana kemari gitu kan. Apalagi laki-laki, seorang pria pasti jadi imam gitu kan, pasti bakalan nafkahin keluarganya, istrinya bakal nanti gimana, terus punya anak juga gitu. Yang tadinya memang sampingan ya, balik lagi karena tadinya ada COVID-19 itu. Nah, keluarlah dari pabrik gitu kan, otomatis bingung dong gitu kan, harus ngapain. Ya udahlah, itu ya. Jadi memang sebenarnya
sebelum ke MC wedding tuh dulu Mm-mm. saya tuh kena musik dulu ya. Musik. Dari musik. Dulu kan jadi Jadi gitaris. enggak, gendang. dulu band kepret dulu, Bang. Apa tuh band kepret tuh? Nggak tahu tuh zaman dulu nggak pernah band kepret. Pola dang 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 deng dong atong ding dong dong. Seperti itu. Iya. Itu awalnya di situ ya. Jadi awalnya itu memang band kepret. Marawis mungkin ya. Enggak, dulu band kepret itu Qasidah. Qasidah karena dari Qasidah ya. awal mula Qasidah itu terjunnya waktu SD yang itu kan termasuk dari dunia wedding juga dong. Jadi udah mulai masuk ke dunia wedding. Terus ada yang hajat-hajat tetangga-tetangga lah gitu. Menghibur lah ya. Yang tadinya bayaran 2.000 goceng. Itu awal mula sih kita aku tuh jadi solis dulu mah. Kalau sekarang vokalis. Dulu mah solis. Solis itu apa? Solis tuh ya vokalis. Karena waktu itu dibilang vokalis tuh solisnya siapa gitu. Jadi dulu sama sekarang beda. Dulu solis, sekarang vokalis gitu. Karena mungkin beda zaman ya beda bahasa juga gitu. Itu berawal dari vokalis band kepret, dari band kepret berubahlah jadi marawis ke gambus. Nah, sholawat kayak gitu kan. Sholawat modern ya. Modern kayak kalau misalkan sekarang tuh yang lebih terkenal kan kayak Sabian, SBY kayak gitu kan. Gitu yang dari mulai situ mungkin dari musik. Nah, dari musik berawal dari musik tuh saya beranjak juga nih pengen ke genre lain tadinya. Reggae bisa mungkin aja. Bisa dong. Reggae. Nah, makanya mulai dari 2017 saya merambah ke dunia ibaratnya masih musik tapi ke genre pop. Gitu. Saya nyoba kan biasanya kalau misalkan yang biasanya suka sholawatan si cengkok Arabnya tuh ke bawah gitu biasanya kan. Iya, karena dari didikan dari kecilnya ya. Nah, itu. Jadi aku sayang padamu. Masya Allah. Jadi ada yang kafnya itu jadi gitu. Jadi kolahnya masih ada ya. Nah, iya. Jadi si tajwid itu tuh ada biasanya. Cuman alhamdulillah waktu itu pertama kali masuk ke pop, saya ikutan nyoba deh pengen ikutan pop. Terus ikut dulu ke kayak ajang pencarian bakat gitu. Di mana itu? Di kafe, salah satu kafe tentunya di Cicurug. Mereka ngadain acara gitu mungkin juga sambil launching kafenya karena dia baru, sambil memperkenalkan juga. Nah, itu pertama kali terjun ke pop dan alhamdulillah pertama kali ke pop jadi juara pertama. Alhamdulillah. Yang memang untuk perselisihan apa sih audisi pertama tuh sebenarnya udah ibaratnya sebenarnya nggak masuk, tapi ada wild card gitu. Nah, dari wild card itu jadi juara pertama. Alhamdulillah. Dari situlah timbul kepercayaan diri mungkin ya untuk di pop. Nah, itu. Nah, yang tadinya mereka juga meragukan karena mungkin, tapi memang yang mungkin kelihatannya kayak X Factor gitu, dia X Factor. Jadi mungkin dari suara aku yang berbeda. Kayaknya banyak orang yang bilangnya Rizky Febian, padahal aku tidak mengikuti sekali untuk Rizky Febian. Rizky Febian mengikuti Ajapar mungkin ya? Nggak tahu, mungkin orang-orang yang ngelihatnya itu penilaian orang. Nggak tahu di sisi mananya, sedangkan Rizky Febian tuh dengan mimik muka yang memang menurut gue putih ya. Hari orang kan hidung guys. Hidung tahu hidung hitam. Hitam melekat ya, luar biasa. Eksotis. Padahal bule ngelihatnya banyaknya yang sukanya gitu ya. Eksotis. Makanya dari situ juara pertama di itu kan jadi di salah satu pencarian bakat audisi itu. Nah, dari situ mulai mungkin orang-orang wedding ngelihat juga nih. Nah, dari situ barulah ikut lagi ke wedding tapi nggak di gambus, tapi gambus itu tetap jalan gitu, tapi di pop juga diambil gitu. Lambat kemudian ke dangdut juga. Nah, itu berawalnya dari musik, dari musik. Nah, kenapa bisa jadi MC wedding? Panjang banget kalau diceritain sebenarnya. Singkatnya ya. Oke, awalnya tuh karena mungkin dulunya aku ikut ke sanggar. Kalau di Cicurug kan namanya Sanggar Gumintang, tapi saya nggak termasuk ke Sanggar Gumintang tersebut. Jadi gitu, ada salah satu MC yang ibaratnya itu sih ibu aku banget, pokoknya memang orang tua yang memang ibarat orang tua kedua gitu ya. Yang memang dia salah satunya memang dia yang mengajarkan bagaimana cara
MC wedding MC, itu gitu. Tapi secara tidak langsung sih memang saya tuh karena memang dunia yang seperti itu tuh kalau kitanya nggak terjun langsung kita nggak pernah belajar Iya. gitu. Jadi memang dari awalnya lengser, Ya. yang pertamanya cuman ngelihat oh ternyata alur wedding MC wedding itu seperti ini. Terus alurnya kalau misalkan kita lagi mau bercanda terus punchline-nya tuh bakalan seperti ini gitu. Jok-joknya tuh yang masuk tuh seperti apa. Nah, itu dari situ. Jadi ngamatin banget ternyata memang yang memang kita harus paham itu alur dari weddingnya dulu. Ternyata tata bahasa dan lainnya ternyata kita bisa ngerangkai sendiri gitu. Karena memang alhamdulillah sih memang untuk belajar secara MC itu sebenarnya nggak ada yang ngajarin, otodidak gitu. Cuman yang memang yang selalu diperhatikan dan memang ada masukan selalu itu dari ibu aku, yaitu Ibu Elis Rohani. Ternuhun pisan Ibu Elis, luar biasa, sehat terus pokoknya buat ibu. Amin. Nah itu memang orang tua kedua juga kan memang dia tuh baik banget, luar biasa. Nah itu berawal dari situ. Yang mengarahin Ajapar dulu mungkin ya. Awalnya sih gini ya dari si ibu tuh, jadi memang suka ngeliatin juga caranya gimana gitu memang. Terus memang satu ketika sometime gitu kan ada teman yang memang membutuhkan MC dan si MC itu penuh semua. Nah dia tuh pengen di MC-in sama Jafar, sedangkan saya sendiri adalah orang yang memang sebenarnya saya tuh orangnya introvert. Introvert itu apa? Introvert tuh jadi kalau ketemu orang tuh malu gitu. Bahkan Ajapar ini pemalu sering menyendiri bahkan dulunya gitu ya. Gitu karena mungkin orangnya dulunya insecurean gitu, karena memang saya tuh lahir dari anak keluarga besar dan saya anak ke-10 dari 11 bersaudara gitu kan. Nah, di antara 11 bersaudara ini di antara semuanya tuh yang hitam saya doang gitu. Semuanya pada putih. Pada putih. Jadi disangkanya orang tuh ini anak siapa gitu kan. Jadi insecure lah. Tapi nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi ternyata terbukti lah bahwa fisik itu tidak menjamin seseorang menjadi baik atau tidak gitu kan. Karena kan balik lagi memang, tapi memang sih mungkin untuk dunia seperti ini good looking is number one gitu kan. Tapi ya setidaknya lah saya tidak good looking, tapi setidaknya saya bisa menarik dengan bakat yang saya punya. Mungkin ini netizen yang kenal dekat sama Ajapar pasti sedikit tercengang karena pengakuan Ajapar yang memang katanya pemalu. Tidak suka dengan banyak orang mungkin ya. Pasti ini pada aneh. Karena memang banyak orang yang menganggap lu apaan, introvert apaan gitu, orang jalingkak gitu. Sunda jalingkak. Jalingkak itu dalam arti Indonesia tuh apa ya? Gumincir apa sih? Gak bisa diem. Gak bisa diem, kayak cacing kepanasan gitu. Nah, kegirangan gitu. Rame banget orangnya. Untuk sekarang ya, karena dulu mah memang orangnya tuh gimana ya? Satu waktu nyanyi nih ya, kalau misalkan nggak disuruh nyanyi mah diem banget gitu. Nggak yang memang kan biasanya kalau misalkan orang penyanyi misalkan selamat datang untuk para tamu undangan gitu kan. Ada ucapan. Itu saya tuh sama sekali nggak mau ngomong. Tapi nggak nahan BAB gitu nggak? Aman. BAB ya tinggal BAB gitu, kalau aman. Nggak gitu juga, nggak pernah pecirit nggak. Gitu. Karena memang awalnya tuh saya tuh adalah orang yang insecurean, nggak pedean gitu. Terus ya memang seiring berjalannya waktu, karena memang membuktikan bahwa ternyata orang tuh tidak melihat good looking saja, tapi ada sisi lain yang memang orang tuh melihat kelebihan saya pribadi. Nah, dari SMP SMA lah gitu ya, saya mengesampingkan bahwa kekurangan saya adalah hitam gitu ya, tapi orang-orang ternyata melihat dari kelebihan saya, yaitu mungkin satu mungkin daya tariknya. Mungkin ada beberapa orang yang memang melihat seseorang tuh daya tariknya misalkan dari bakatnya, misalkan mungkin dari cara pribadinya, cara dia berpikir, terutama attitude-nya. Nah, mungkin itu ya, attitude juga mungkin, atau kan karena mungkin penilaian pribadi sama penilaian orang pasti beda gitu. Nah, itu mungkin ya. Nah, berawal dari orang yang insecure, itu mungkin saya mencoba melawan diri saya untuk berubah menjadi ibaratnya nggak terlalu
enak di zona nyaman, tidak saya terlalu terpuruk lah ya. terpuruk gitu. Jadi ya udahlah, ya udahlah, ibaratnya dengan omongan orang bodo amat gitu. Ternyata saya ada sisi lain yang ternyata dibanggakan juga oleh orang Dan lain. alhamdulillah bisa mungkin ya. Gitu. Salah satu kenapa saya ibaratnya bangkit dari insecure itu adalah satu, apa tuh? Banyaknya, karena mungkin dulu juga saya sangat insecure juga sama pasangan, ibaratnya sama wanita. Iya, gitu pastilah kan. pastinya. Karena kan kebanyakan cewek-cewek mungkin ya melihat dari wajahnya good dulu. looking dulu gitu. Nah, dari situ ternyata nih, dari yang nyanyi saya sering manggung mana-mana gitu kan. Ternyata banyak juga yang cewek yang mengutarakan cintanya. Nah, dari situlah saya Semangat percaya mungkin diri, ya. semangat. Oh, ternyata mereka tuh tidak semua orang melihat apa sih? Melihat orang lain, ibarat pasangan lawan jenisnya itu untuk melihat sisi wajah saja. Ternyata ada sisi lain yang dilihat dari orang lain. Nah, dari situlah saya terbuka mindsetnya. Ya udah, be pede. Bila kamu confident, bila kamu percaya diri, ya udah, insya Allah kan beneran kamu ibaratnya telah mensyukuri dengan apa yang diberikan Allah SWT. Intinya gitu. mungkin kita harus bisa melawan apa yang diri kita persepsikan ya, Japar. Gitu, karena memang ternyata memang musuh, memang benar sekali, musuh terberat itu bukan orang lain, ternyata diri kita sendiri. Kadang juga tertimbul dari hawa nafsu dan mungkin kita yang terlalu overthinking gitu. Itu berawal dari situ. Nah, mungkin dari kenapa saya langsung terjun ke MC itu karena mungkin ada desakan dari teman pengen di MC-in, dorongan mungkin ya. Dorongan. Nah, awalnya itu mungkin saya bingung untuk merangkai kata, karena mungkin walaupun misalnya kata-kata tuh bagus, terus saya bisa ngomong di depan kaca, tapi akan beda rasanya ketika kita ngomong di lapangan dengan banyak orang dan para alim ulama kesepuhan kayak gitu kan. Beda lagi gitu. sensasinya mungkin ya. Karena sejatinya yang paling mengetahui kelemahan diri itu hanya diri sendiri mungkin aja, Pak. Betul. Jadi mau tidak mau, ridho tidak ridho itu harus bisa melangkahkan kaki satu persatu dari merangkak sampai berjalan itu karena dan jangan dan harus tetap ibaratnya selalu sharing komunikasi. Itu betul. Karena memang awalnya ya udah pertama kali terjun, saya lihat di Google teksnya itu, saya rangkai kata, terus nanyalah ke ibu yang tadi ibu angkat saya, Ibu Elis itu. Nah, ibu gimana ininya gitu? Bagus kok katanya gitu kan. Tapi tetap kan balik lagi ketika pas begitu di lapangan, beliau juga memang lagi di Tangerang. Dan ya otomatis ya turun sendiri. Terus waktu itu memang by text, nggak yang memang ngomong tuh tanpa teks gitu. Karena ngomong tuh mukadimah gimana, cara ngomong gimana, karena memang awal tuh gila gemeteran banget, pakai teks mungkin ya pakai teks pasti gitu, karena memang satu karena ketidakpercayaan dirinya belum kuat gitu, dan kita belum tahu medan gitu, karena dari awalnya juga pakai masih kemeja yang pakai sepatu cat gitu, belum seperti sekarang, belum pakai jas, belum pakai dasi gitu. Belum tahu outfit mungkin. Belum. Karena mungkin dulu emang nggak ke ini juga mungkin ya. Nggak ke apa sih? Nggak ke modalan juga. Iya mungkin. Masih amatiran mungkin kalau bahasa di dunia pendakian mungkin seadanya. Karena mungkin teman juga memang ya udah ayu aja gitu, karena nggak ada, kebetulan kan biasanya kalau di daerah itu ada protokol. Nah, protokol itu kan jadi MC Pak Ustadz kesepuhan gitu. Mungkin dianya nggak punya, ya udah saya gitu. Tapi ya alhamdulillah ternyata berjalan lancar. Tapi memang mungkin satu intonasi yang kurang gitu. Ternyata memang benar, saya memang pasti evaluasi diri gitu. Nanya dulu ke teman, gimana tadi MC-nya gimana gitu, tata bahasa bagus gak? Bagus kok, cuman ya memang nggak yang harusnya kita tuh tatap audiens gitu, tapi banyaknya nunduk gitu. Tapi alhamdulillah belum menguasai medan belum gitu, karena belum tahu gitu caranya. Memang udah tahu nih teorinya gimana ya, tapi
cara cara penyampaiannya ternyata kurang gitu. Tapi ya kalau ya gitulah, kalau misalkan kita nggak nyoba ya nggak bakal belajar dong gitu. Yang keduanya juga masih teman juga, enaknya gitu. di situ ya, mungkin bisa memaklumi mungkin Iya. karena sebelumnya kan belum pernah mungkin gitu. Karena dulu sih nggak mikirin gimana ya, kalau misalkan udah MC itu adalah sebuah profesi gitu, nggak tahu lah, ibaratnya cuman ya udahlah iseng-iseng berhadiah gitu, yang memang tadinya nguji diri juga biar ibaratnya berani ngomong ke orang-orang banyak, gimana caranya penyampaian yang baik itu gimana gitu kan. Tapi alhamdulillah karena memang mungkin jam terbang mungkin ya, Iya, karena jam terbang. seringnya sering. berbicara dengan orang, kita pun jadi secara tidak langsung kita juga bisa menilai orang itu seperti apa. Bukan menilai ya, maksudnya ibaratnya karakter orang tanpa dia berbicara pun, oh ternyata orang lain seperti ini nih, oh berarti hati-hati gitu. melihatnya dari gitu. cara raut wajah mungkin, dari raut wajah, cara dia berbicara. betul, karena mungkin banyak ketemu orang baru gitu. Ternyata klien seperti ini, oh karakternya seperti ini, keluarganya juga bakal seperti ini misalkan gitu. Makanya harus ada meeting dulu tuh setiap ada wedding tuh gitu. Makanya tuh mungkin gitu sih yang berawal dari nyoba-nyoba aja, ternyata keterusan dan akhirnya sekarang jadi profesi gitu, yang memang tadinya memang hanya sampingan, bahkan karena mungkin kemarin juga sempat ada tawaran suruh masuk kerja lagi gitu kan, cuman karena omnibus law itu kan, jadi mungkin sekarang kan nggak ada yang karyawan tetap yang gitu. Kontrak semua ya, kontrak semua, jadi ya mungkin ya daripada kerja, apalagi kerja kayak retail gitu kan, maksudnya retail itu maksudnya kerjanya tuh Senin misalkan, kadang yang liburnya tuh Senin, kadang Selasa, kadang Rabu gitu kan, jadi gak nentu gitu. Untuk sekarang mungkin dalam seminggu ini atau sebulan ini ada bisa masuk berapa lokasi atau berapa yang masuk gitu, job yang masuk gitu. Qadarullah mungkin ya, untuk karena sekarang itu udah mulai September itu udah mulainya safar gitu kan. Nggak malum ya kalau misalkan orang-orang terdahulu apalagi di Sunda itu kebanyakan safar itu tidak memakai untuk dinikahan, karena konon katanya nggak tahu sih, wallahu alam ya, karena kalau kata kesepuhan kalau nikah di safar itu kayak nikahnya hewan katanya. Tapi kebanyakan kalau misalkan yang memang sebenarnya semua bulan itu bagus sebenarnya. Gimana tapi caranya? Keyakinan juga dong. Betul. Sebenarnya kalau misalkan yang memang benar-benar memakai mah sebenarnya safar tuh paling bagus gitu. Sebenarnya nggak ada yang jelek gitu kan maksudnya gitu. Tapi kalau kebanyakan sih untuk di bulan safar ini yang menggunakan itu biasanya Jawa banget. Kalau Jawa tuh justru bagus gitu. Nah, alhamdulillah sih ada beberapa tempat kalau di safar itu, karena memang di safar itu untuk dunia wedding 2 atau 3 lokasi juga udah alhamdulillah gitu. Kalau bulan-bulan sebelumnya yang normalnya gitu mungkin. Normalnya sih alhamdulillah gitu. Untuk sekarang ini kemarin aja Oktober. Nah kalau Sabtu Minggu itu pasti ada gitu. Berarti Sabtu Minggu ada 8 lokasi. Nah kalau untuk weekday kan kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada, karena mungkin dunia di daerah Sukabumi ini kebanyakan kan dunia kerja. Jadi Sabtu Minggu itu biasanya liburnya di Sabtu Minggu aja. Tapi alhamdulillahnya karena memang qadarullah, ya Allah tuh maha baik banget, masya Allah. Nah alhamdulillahnya mungkin karena sekarang tuh udah masuk ke vendor Bogor nih gitu. Jadi vendor Bogor tuh kebanyakan kan apalagi daerah Puncak. Nah daerah Puncak itu emang dunia wisata. Jadi mereka tuh nggak yang make Sabtu Minggu, walaupun ada kadang-kadang, tapi kalau misalkan daerah sana tuh kebanyakan justru weekday gitu. Ada beberapa lah weekday, ada misalkan dalam satu minggu misalkan 2 hari Senin dan Rabu misalkan gitu. Jadi dalam satu minggu kadang 4 kali atau misalkan 3 kali gitu ya, lumayan lah. Bukan lumayan lagi ya. Alhamdulillah. Pernah nggak ada kejadian gitu Sabtu Minggu di Sabtunya itu 2 acara mungkin? Pernah. Gimana itu sensasi berbeda atau gimana itu cara membagi waktunya? Mungkin kan kelihatannya itu kalau MC di pernikahan itu padat lah ya. Padat pasti gitu. Paling gini, kalau untuk dalam satu hari 2 acara misalkan ya, kebanyakan sih rata-rata yang aku ambil kalau misalkan dia memang acaranya dari sore ke malam, berarti
dari pagi sampai jam 2 itu saya bisa ambil season pertama, satu acara. satu acara. Nah, yang keduanya dari langsung estafet nih dari lokasi 1 ke lokasi 2 gitu. Atau kebanyakan sih gini, kalau misalkan kebanyakan kan untuk wedding tuh biasanya dari pagi ke siang. Gitu dong. Nah, biasanya paling ngambil kedua lokasi itu di apa sih? Musik paling. Oh, yang keduanya mungkin musik, hiburan. Karena kan juga alhamdulillah ada grup juga, yang grup Gambus itu yang memang sudah dari dulu dibuat dan alhamdulillah sekarang masih eksis gitu ya, alhamdulillah gitu. Walaupun di dunia gabus gitu, walaupun ada juga memang di beberapa pop, tapi memang orangnya tuh sekarang tuh cabutan. Tuh, yang tapi bawanya kalau bisa di spill ya sekalian sponsor ya, MJA Music Entertainment. Untuk yang masih bingung pengen di acara spesialnya mungkin untuk hiburannya masih bingung, nggak usah kesana kesini. Insya Allah akan ditemani oleh MJA ya. MJA betul. Tambah barokah juga. Karena kan yang dilantunkan sholawat sama bisa request mungkin dangdut bisa, pop bisa, pop bisa gitu. Cuman lebih ke basic Arab mungkin ya. Basicnya sebenarnya Arab gitu kan, sholawat Arab, gambus gitu. Cuman kalau misalkan memang MJA-nya khusus pengen ada pop sama dangdut, berarti ada juga MJA yang memang pop sama dangdut. Tergantung requestan, balik lagi gitu. Karena memang ya ibaratnya kan genre musik kan rata-rata sekarang gitu ya, maksudnya gimana, tergantung. Kalau misalkan kita menyesuaikan, kalau misalkan dunia santri berarti ya udah gambus, sholawat juga yang dibawakan gitu sih ya. Karena kan kalau sebenarnya di zaman seperti itu harus serba bisa mungkin ya. Karena kalau gambus hanya sekedar sholawat aja, mungkin kedepannya nggak meluas lah gitu, stuck di situ saja. Kita harus upgrade lah, intinya harus bisa update untuk kayak sekarang kan kebanyakan TikTok. Nah, Habibi iya. Syahada Casablanca kayak gitu. Jadi kita harus ngikutin banget tren sekarang. Kalau misalkan kita stuck hanya di memang lagunya itu aja, ya pasti orang juga pasti apaan sih itu mulu gitu, nggak ada upgrade-nya. Mungkin itu seputar tentang Ajapar mungkin ya. Ini juga kayaknya nih suaranya apa tuh? Tadi ngomong-ngomong tentang dimirip-miripin Rizky Febian, yang pengen denger langsung, betul apakah enggak gitu. Tidak sebenarnya, mungkin orang-orang banyak yang karakternya Rizky Febian banget gitu. Sebenarnya saya tidak begitu mengikutin Rizky Febian. Saya ngikutin karena orang-orang bilang mirip gitu, padahal mah jauh gitu. Karena makanya, kan Rizky Febian itu terkenal dengan cara ekspresinya mungkin ya, ekspresi ketika nyanyi itu ekspresinya ada X-nya, X-faktornya ya gitu. Nggak tahu deh, maksudnya miripnya nggak tahu di sebelah mananya gitu. Cuman memang orang-orang tuh banyaknya di Rizky Febian banget.